Halo para sahabat semua, saya Jembri kembali lagi ingin menjelaskan dari apa yang saya temui di Instagram ya. Di sini ada how to use typography dari UI Gradient di Instagram. Ini bagus sekali menurut saya ya. Menjelaskan bagaimana sih kita memilih tulisan ya. Nah, sebelum kita memilih tulisan tentu di sini diajarkan anatominya seperti apa sih di sini ya. Nah, deskripsinya dibahas. Ada font style, ada font weight, ada letter height, ada counters, ada line height, ada tracking. Jadi kita mempelajari 6 anatomi dari typo font ini. Nah, kita lihat satu persatu ya, supaya nanti pada saat Anda memilih font, Anda bisa membandingkan nih atau melihat ya anatomi seperti apa, cocok nggak dengan desain Anda ya. Nah, pertama di sini ada font style ya. Style itu gayanya font itu seperti apa? Gayanya tegak atau disebut sans serif. Gayanya ada ekornya seperti ini ya. Ini disebut serif. Kemudian gayanya itu ada blok-bloknya di sini ya, blok ya, kayak ada garis atasnya, ada garis bawahnya. Nah, ini disebut slab serif. Nah, ini biasanya untuk yang tulisan-tulisan kuno gitu ya. Jadi kemudian yang keempat adalah script. Nah, script itu kayak tulisan tangan. Tapi yang paling sering didengar biasanya itu yang sans serif tegak atau serif. Dia tuh berekor ya, kalau bilang berekor. Nah, ini kalau misalkan sans serif itu biasa dipakai untuk heading atau judul yang harus besar-besar gitu supaya eye catching. Kemudian serif itu biasanya digunakan untuk judul, maksudnya deskripsi atau isi dari berita gitu. Jadi lebih gampang dibacanya menggunakan serif ya. Nah, kalau untuk cetak paling sering majalah sama koran tuh mencetak isi dari kontennya itu menggunakan jenis tulisan ini ya. Cuma kalau untuk di website, di mobile phone kadang-kadang sans serif dipakai semuanya, baik judul, heading ya, atau isi dari kontennya. Nah, ini Anda tinggal pilih nih, mau tegak ya atau yang serif yang ada ekornya gitu. Nah, jadi kalian tahu nih pada saat Anda memilih font berarti kalau yang ada ekornya serif, yang nggak ada ekornya tegak sans serif ya. Kemudian font weight ya, font weight itu adalah bobot dari font. Jadi di sini ada yang beraneka ragam ketebalan nih bobot, ada yang dari tipis, ada yang ekstra tipis ya. Thin itu sangat tipis ya, extra light. Jadi light itu ringan ya, ringan, ekstra ringan, tipis gitu kan. Nah, kemudian ada yang biasa, reguler, medium, semi bold, bold, extra bold, dan black sini ya. Nah, ini ada Montserrat gitu. Nah, kemudian kita nggak harus semuanya kita pilih ya. Kadang-kadang saya suka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini saya cuma pilih 3, biasanya yang tipis banget, kemudian yang regular sama yang bold ya. Saya nggak terlalu yang black juga ya. Nanti saya akan tunjukkan font favorit saya. Nah, yang ketiga sekarang ya, ini kan kedua, yang ketiga letter height atau ketinggian dari huruf nih. Jadi biasanya perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau perbedaannya nggak terlalu mencolok, ini kan tingginya huruf kecil dan tingginya huruf besar kan tidak terlalu hampir mirip ya. Kadang-kadang kita sulit membedakannya. Nah, oleh karena itu kita pilih font yang huruf besar dan huruf kecilnya agak jauh sehingga ketara lah gitu ya, ada kontras sehingga lebih mudah dibaca. Nah, antar kalian silakan nih pilih. Kemudian yang keempat adalah counters. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah ruang ya, white space di huruf ya. Ini terlalu besar, ini bagus ya, karena pembagiannya yang kanan dan kiri itu sama sehingga ini sesuai, perfect dibilang ya. Nah, ini too small, terlalu kecil ya. Jadi kalau misalkan nanti dipakai di smartphone, nanti ini semuanya tulisannya padat semua, yang nggak ada bolongnya. Nah, ini karena ini kan kita bermain di media banyak device kan. Nah, kalau hanya bermain di media koran ya kita bisa memilih lah berbagai variasi gitu. Tapi kalau kita
di website, di smartphone ya kita tentu harus pilih yang standar lah. Jadi semua font yang kita pilih kalau bisa sih bisa di tablet, smartphone atau di desktop ya. Nah, kemudian kita yang kelima adalah line height. Nah, ini juga penting. Karena kalau misalkan kita bikin line height-nya atau ketinggian dari setiap baris itu di website padat, nanti di smartphone-nya juga akan sulit dibaca. Oleh karena itu kita harus bikin yang sesuai. Dan kalau memang padat line height-nya itu takutnya ya seperti ini, susah dibaca karena kan mata manusia kan nggak ngebaca satu persatu huruf, dia tuh scanning. Ya, bisa jadi Anda cuma membaca header yang lorem ipsum, intellegam ya, terus kemudian suavitate ya, ini kan bahasa Latin susah saya mengucapkannya. Anda sudah mengerti. Kita tidak membaca seluruh kata, kita hanya scanning dan kita mengerti. Nah, inilah dibutuhkan ruang antar baris. Yang terakhir adalah tracking. Nah, ini adalah ruang antar huruf. Kita bisa melihat kerapatannya. Ini terlalu rapat, ini normal, bagus, ideal. Nah, ini terlalu renggang. Kalau terlalu renggang juga susah untuk di-scan. Terlalu rapat juga susah untuk di-scan ya. Oleh karena itu paling bisa di-scan adalah ini ya. Nah, kira-kira itu 6 anatomi dari font yang harus Anda pilih ya. Nah, ini terakhir ya. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini saya sering sekali mencari font ini tuh di davon.com ya. Ini banyak sekali ya. Di sini misalnya Anda bingung, saya bingung mau milih font apa. Di sini ada filternya top. Nah, ini pilihan-pilihan orang terbaik. Misalkan Anda juga bisa ketik nih nama Anda, misalkan saya nanya Jembri gitu kan. Nah, di sini bisa ngeliat tuh, kalau tulisan Jembri itu di font mutiara seperti ini. Nah, bagaimana ininya tadi, coba line head-nya bagaimana, kemudian ada nggak variasi dari font weight-nya ya, variasi dari ininya ya, kita lihat di sini. Jadi variasi font weight-nya ada nggak? Kadang-kadang kita pilih font cuma black semua ya, bold semua, susah kita untuk mendesain ya. Jadi kita harus cari font lagi yang tipis. Jadi kalau bisa sih enaknya satu font semuanya ada di sini ya, font weight-nya. Nah, Anda biasanya harus download dulu, terus kemudian Anda lihat di Photoshop atau di variasi fontnya ada nggak variasi dari font weight-nya ini. Nah, kemudian kalau huruf ini itu di sini letterhead ya. Nah, di sini kan Z, kalau di huruf kecil kan ini kan sama ya. Nah, kalau yang avocado creamy itu dia nggak ada huruf besar huruf kecil nih, karena kan saya nulisnya kan ada huruf besar dan huruf kecil, tapi di sini avocado nggak ada, jadi semuanya huruf besarnya juga sama. Jadi line head letterheadnya itu sama, ini letterheadnya sama ya. Nah, ini juga ya. Jadi sekarang Anda tahu nih, letterhead itu apa, kemudian font weight-nya itu apa gitu kan. Terus kemudian font style itu apa. Nah, kalau font style ini kan berarti kan ini tulisan-tulisan yang yang melengkung. Karena kalau kita lihat dari sini font style itu nggak cuma 4, sebenarnya banyak juga ya, cuma paling umum adalah ini. Nah, terus kemudian ini adalah font favorit saya ya, saya Myriad ya namanya ya. Nah, dalam satu font ini di sini ada light, ada regular ya. Biasanya kalau saya tulisan normal saya pilih yang regular. Kemudian kalau yang saya perlu bold, pilih yang bold ya, sama ada italic. Nah, kalau yang perlu saya rapat nih, tulisannya kadang-kadang kan, waduh, posternya terlalu rapat nih. Kalau ini kan boros nih, yang regular kan boros. Nah, ini yang saya pilih yang condense, agak rapat ya, sehingga muat gitu. Jadi ada yang regular, ada yang condense, rapat sehingga semuanya dapat. Jadi kenapa saya pilih yang Myriad? Karena ini sesuai dengan tipografi yang saya inginkan ya. Font stylenya ini kalau kita lihat Myriad kan memang lebih kepada sans serif ya, tegak ya. Semuanya tegak. Kemudian di sini ada font weight-nya banyak. Nah, ini juga banyak ya. Terus kemudian di sini ada letterhead-nya. Kita lihat tulisan besar sama huruf kecilnya cukup jelas ya, cukup kontras lah. Kemudian di sini ada countersnya, kita ngelihat huruf O-nya misalkan
Nah ini juga nggak terlalu renggang, nggak terlalu tipis. Kemudian ada juga line headnya. Nah ini nggak tergantung dari font ya, tapi tergantung dari nanti pada saat Anda mendesain. Trackingnya juga nanti pada saat Anda mendesain bisa diatur ya. Nah oleh karena itu saya senang sekali dengan ini, salah satu font favorit saya. Jadi kalau Anda punya font favorit ya silakan gitu. Tapi kalau misalkan nih Anda punya font favorit bisanya cuma huruf bold aja ya, berarti kan harus Anda cari lagi font jenis lain yang bisa regular, yang bisa condense. Nah ini, jadi silakan Anda bisa mengikuti atau ya silakan cari berbagai jenis font lain di DaFont ini banyak sekali. Tapi jangan Anda bingung, jadi pastikan Anda tidak terlalu banyak memilih font karena akan bingung sendiri ya. Minimal kalau misalkan mendesain ya 2 font aja udah banyak ya, tapi variasinya yang harus Anda pahami. Jadi variasinya seperti ini ya. Ada yang miring, ada yang regular, ada yang bold, ada yang condense. Nah ini variasinya. Fontnya satu gitu. Ya. Oke, jadi segitu dulu pembahasan dari infografis tipografi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.